Pada hari ini saya akan membahas tentang apa yang disebut persentil ya. Persentil itu berasal dari kata per 100. Jadi dia merupakan skala angka yang dimulai dari angka 1 sampai 100. Nah, kita lihat berikut ini contohnya. Ada tabel data mengenai konsumsi energi per orang dalam juta untuk berbagai negara bagian pada tahun 2005. Ditanya, tentukanlah persentil ke-30. Inilah datanya. Negara bagian Alabama 467 dan seterusnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ialah 1. Menyusun angka terkecil hingga terbesar. Ya, dari kecil kita susun. Nah, data ini kita susun dari terkecil yaitu 232, 249 seterusnya sampai 1994. Kemudian langkah kedua, menghitung persentil ke-30 dengan menggunakan rumus I sama dengan P per 100 kali N, di mana I P-nya 30 per 100 kali 9, dapatlah 2,7. Nah, berarti persentil ke-30 terletak di ketiga urutannya. Urutan ketiganya berarti kita lihat di sini urutan ketiga ini 1, ini 2, ini 3. Berarti persentil ke-30 terletak di 257 ini. Nah, itulah caranya mencari persentil keberapa. Nah, selanjutnya berikut ini ada contoh. Tabel merepresentasikan uang tip yang diberikan 20 pelanggan kepada pelayan pada sebuah restoran lokal. Soalnya, carilah tingkat atau rank persentil dari tip $10. Nah, ini tadi kebalikannya. Nah, kalau tadi dia mencari kalau persentil kesekian itu berapa nilainya. Sekarang nilai sekian berapa persentilnya. Nah, untuk hal ini dia sedikit berbeda ya. Kalau tadi kita ketahui ya, ini rumusnya nggak bisa diterapkan ya. Nah, rumus untuk mencari persentil kesekian ya. Nah, kita coba dulu. Sama seperti tadi ya, sama seperti tadi kita harus apa yang disebut susun data terkecil ke terbesar. Nah, setelah itu kita lihat, inilah datanya sudah saya susun, dimulai terkecil 7,75, 8,25, hingga yang terbesar 18,55. Setelah kita susun, tentunya kita harus mencari di mana letak persentil kalau tipnya tadi $10. Nah, di sini yang harus kita ingat adalah berbeda dengan rumus yang tadi. Di sini rumus yang dipakai adalah rumus yang dipakai. Nah,
Nah, di sini kita lihat persentil atau P sama dengan bahasa Inggrisnya number below, ini saya besarkan, number below X ditambah 0,5 ya, ditambah 0,5 baru dibagi dengan total number of value ya, total number of values. Nah, kita lihat inilah rumusnya ya. Rumusnya ini P sama dengan number below X tambah 0,5 bagi total number of values. Jangan lupa satu lagi, yaitu apa? Yaitu dikalikan dia dengan, ini kita kali 100 ya. Kita kali dia, kenapa lari ke bawah? Nah, dikali 100. Nah, ini jangan lupa kali 100. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Tadi X-nya adalah $10. Nah, inilah dia X-nya. Ini X-nya $10. Angka di bawah $10. Nah, number of values below X. Ya, below X. Number of value. Oh, berarti bukan angka ini yang mau kita masukkan. Ingat ya, jadi saya ulangi lagi. Kalau apa yang dikatakan dengan persentil, ada dua. Satu, itu dikatakan letak persentil. Ya, sering orang silap ya. Kedua, apa yang disebut dengan nilainya. Nilainya berapa? Nah, di sini rumus yang ini number below X. X-nya ini tadi. Ini berarti angka atau jumlah letak yang keempat. Kan ini 1, ini 2, 3. Nah, di bawahnya kan berarti ini tadi 4. Berarti P sama dengan 3 tambah 0,5 dibagi dengan total ke semua ini 20. Tadi kan 20 pelanggan. Bagi baru kali 100. Nah, 3 tambah setengah, 3,5 kali 100. Ya kan? Berarti sama dengan 3,5 kali 100 berarti 35. Ya, 35. 350 bagi 20. Atau kita coret, ini kita coret 3,5 tambah 10 berarti ini 35
bagi 2 sama dengan 17,5%. Nah, itulah hasilnya. Berarti 17, kita simpulkan ya, persentil rank $10, $10 itu sama dengan ya, sama dengan 17,5. Nah, itulah jawabannya. Sekarang kita lihat lagi. Ini saya geser ke atas. Nah, ini soal berikutnya ini saya tarik supaya kelihatan. Nah, saya geser lagi. Nah, pada soal berikut, ya, pada soal berikut ini, ya, pada soal ini saya besarkan supaya kelihatan. Nah, ya, pada tabel berikut, catatan rata-rata perenang pada lomba gaya bebas freestyle 50 meter dan 100 meter gaya backstroke, gaya punggung. Ini jadi ada 2 gaya renang, gaya bebas dan gaya punggung. Dari seorang perenang, nah, dia berenang 31 detik, dan untuk gaya bebas 75 detik untuk gaya punggung. Nah, pertanyaannya, in which event did the swimmer perform better relative to the competition? Jadi kita di sini disuruh menghitung ya waktu terbaik dari perenang itu di mana? Apakah gaya bebas ataukah gaya punggung? Ya, tentunya di sini ini sudah sama dengan soal yang tadi. Nah, ini kita lihat ya, berarti dikasih tahu nilainya untuk gaya bebas 31 detik, nilai gaya punggung 75 detik. Kita di sini disuruh yang kedua ini diletaknya di persentil keberapa. Nah, terpaksa kita harus hitung satu-satu. Nah, sama seperti yang tadi, ya, tentunya kita harus menyusun angka terkecil sampai ke terbesar. Tetapi tabelnya sudah disusun, jadi nggak perlu lagi kita susun. Ini kan sudah terkecil sampai ke besar. Ini udah disusun. Ya, oke. Nah, jadi tinggal kita hitung. Nah, freestyle atau gaya bebas, persentil. Nah, di rumusnya tadi kan number of values below. Nah, below tadi dikasih tahu untuk freestyle 31. Ya kan? Ditambah 0,5.
baru dibagi dengan total number of values. Nah, total number of values of kali 100. Nah, dari sini kita lihat yang jadi pokoknya adalah 31 ini. Nih kita kasih tanda. Nah, di bawahnya adalah 27, 28. Berarti ini 2. 2, ya ini kan 1, 2. Ini ketiga. Berarti 2 tambah 0,5 dibagi totalnya semua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, kalikan 100. Ya, maka kita peroleh total number of values below 31 Oh, ya ini agak sedikit berbeda ya. Kenapa? Jadi di sini berbeda dengan yang tadi. Ya, kalau yang ini contoh tip restoran ini kan jumlah dolar. Jadi di bawahnya tentu ke kiri. Di bawah 10 dolar yang paling kecilnya. Kalau dia waktu berenang, kalau dia ini semakin ke kiri, dia tentu semakin cepat berenangnya. Karena makin kecil waktunya. Maka yang dilihat di bawahnya ini adalah yang ini 32 karena dia lebih lambat kan. 32, 33, 34 tambah 34. Maka dia bukan 2 jumlahnya. Ya, ini hanya menjadi dia 5. Ya, 5 tambah 0,5 sama dengan 5,5 per 8 kali 100. 0,6875 kali 100 sama dengan 68,75%. Nah, itulah dia. Nah, kalau kita lihat gaya punggung, backstroke persentil sama dengan number of values below 75. Inilah 75. Tambah 0,5
ini dibagi total number of values kali 100, yaitu 75, sama kayak tadi karena ini waktu, yang di bawahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 tambah 0,5 bagi totalnya ini adalah 10. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 100 sama dengan 6,5 bagi 10 kali 100. Maka dapatlah 0,65 kali 100 sama dengan 65%. Nah, berdasarkan gaya bebas dan gaya punggung yang kita lihat, kita lihat bahwa yang paling besar persentasi antara gaya bebas dan gaya punggung yang terbesar adalah 08,75. Maka waktu terbaik adalah gaya bebas. Ya, gaya bebas sebesar 68,75%. Ya, nah selanjutnya. Jadi itulah kita hitung dulu satu-satu gaya bebas atau gaya punggung, baru kita lihat persentilnya. Nah, ini kita lihat lagi, masuk ke soal berikutnya. Ini saya geser dulu. Nah, sekarang kita lihat yaitu adanya bobot rata-rata. Nah, bobot rata-rata dengan artinya merata-ratakan menggunakan beban atau bobot yang berbeda. Di sini kita lihat contoh pada ujian statistik pada 3 kelas yang berbeda, 8 kelas jam 8, muridnya 20. Skor ujiannya 82,4 rata-ratanya. Kelas jam 9, muridnya 24. Rata-rata nilainya 78,9. Ya. Baru 29 mahasiswa kelas jam 10, nilai rata-ratanya 87,3. Hitunglah rata-rata keseluruhan dari ketiga kelas tersebut digabung. Nah, kita lihat ya, rumusnya adalah
kalau rata-rata tertimbang atau rata-rata berbobot ya, itu rata-rata biasanya dirumuskan X bar sama dengan sigma W X dibagi sigma W, di mana W itu adalah weight, weight atau bobot ya. X adalah, kita lihat, dia merupakan average, rata-rata skor mereka. Nah, ya, kita lihat di sini, ini rata-rata, bukan rata-rata utama ya, rata-rata yang tadi anggotanya yang kayak gini 7,89 dan seterusnya. Maka berdasarkan ini kita hitung ya, nomor 1 10 kali 82,4 tambah 24 kali 78,9 tambah 29 kali 87,3. Nah, udah. Ini kita lihat ya. Dari situ baru kita dibagi 20 29. Nah, ini kita kali ini kali ini kali ini. Nah, kita lihat ya, kita cari aja pakai kalkulator. 10 kali 82,4 sama dengan 824 ya, 824 tambah ya 24 kali 78,9. Nah, ya, berarti 1893,6 baru tambah, kita lihat 29 kali 87,3 sama dengan 2531,7. 2531,7. Nah, baru kita total pembaginya ya. Nah, ini kenapa bergerak sendiri? Ya. Ya, kenapa nggak mau lagi nih? Iya, jadi kita lihat di sini
Ya, kita lihat 20, 24, 20 kali 20 tambah 24 tambah 29 sama dengan 73. 73. Maka kita peroleh 6.073,3 bagi 73. Hasilnya adalah 83,2. Maka keseluruhan rata-rata keseluruhan adalah ini. Maka 83,2. Nah, kita lihat di sini. Ya, oke. Ya, selanjutnya kita lihat di sini bahwa ada soal berikut ini. Daftar nilai dan jam kredit atau SKS yang diperoleh satu semester oleh seorang mahasiswa dengan mengasumsikan nilai A, B, dan C. Nilainya adalah A itu 4,3, itu 4,3, A itu 4, B itu 3, C itu 2. Maka kita lihat kalau 3 SKS untuk matematika, ya, matematika SKS-nya ada 3, dia memperoleh nilai A. Bahasa Inggris SKS-nya 3, dia memperoleh nilai C. Kimia SKS-nya 4, dia memperoleh nilai A. Ke bisnis dia memperoleh SKS-nya 4, nilainya B. Nah, tentunya di sini kita diminta calculate the student. Nah, ini disuruh kita menghitung IPK. Nah, grade point average kalau bahasa Inggrisnya. Ya, kalau bahasa Indonesianya ini indeks prestasi. Nah, indeks prestasi, ya indeks prestasi anak tersebut ya. Kalau sesudah tamat namanya indeks prestasi kumulatif atau disingkat IP. IP si anak berapa? Nah, langkahnya tentunya kita tinggal memasukkan saja. Untuk matematika, nah, 3 kali A nilai dia berarti bobotnya 4 tambah 3 kali C. C itu bobotnya 2. Nah, tambah 4 kali 2. A itu 4, bukan 2, 4. Baru tambah 4 kali 3. Ya, 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4. Maka hasilnya ini kali ini 12. Ini kali ini 6. 4 kali 4, 16. Tambah 4 kali 3, 12. Dibagi dengan 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 14.
maka sama dengan 46/14. Nah, sama dengan 3,29. Maka inilah IP anak tersebut ya, 3,29. Nah, jadi kita lihat lagi apa ada lagi. Ya, barangkali itu saja dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Coba saya lihat dulu apakah ada lagi. Oh, ada satu lagi, mean group distribution. Nah, rata-rata dari distribusi data kelompok. Nah, ini saya pindahkan kemari dulu. Nah, ini kita lihat, kita kecilkan dulu, ini terlalu besar dah. Nah, kita lihat di sini, yaitu menghitung rata-rata untuk data kelompok. Kalau tadi kan datanya data tunggal. Nah, kita lihat di sini tabelnya ini rata-rata nilai ya, skor pemain golf ya. 280 ke 283 2 ya. Ya, 2. Baru kita lihat pertama tentu yang kita lakukan adalah menghitung titik tengah. Titik tengahnya di sini saja saya buat midpoint. Titik tengah ini berarti 280 tambah 283 bagi 2 sama dengan 281,3. 285,5 baru 289,5 baru 293,5 297,5 baru 301,5. Nah, inilah titik tengah. Titik tengah itu berarti antara ini A dengan B ini kita pamanyakan di tengahnya berapa. Ya, oke. Nah, setelah kita hitung titik tengah atau midpoint, itulah yang kita jadikan untuk menghitung rata-rata bobotnya. Berarti, nah rumusnya itu tetap seperti biasa, di mana X bar sama dengan sigma X W kali X dibagi sigma W. Nah, kita lihat 2 kali 281,3. Nah, ini dia kita ambil tambah 8 kali 285,5 tambah 14 kali 289,5 tambah 14 kali 293,5 tambah 14. Oh, bukan. 5 kali 297,5 tambah 2 kali 301,5 baru ini dibagi dengan
2 tambah 8 tambah 14 tambah 14 tambah 5 tambah 2. Maka kita peroleh 2 kali ini, baru ini, kali ini, kali ini, kali ini, kali ini. Maka dapatnya 13.099,5. Nah, yaitu bagi 45 sama dengan 291,1. Maka bahwa rata-rata nilai master adalah 291 untuk data kelompok. Nah, coba saya lihat lagi apa ada lagi dari sini. Ini satu lagi. Min frekuensi distribusi. Nah, main di frekuensi kalau tadi min data biasa, data kelompok, ini harusnya ini duluan diterangkan ini. Data tunggal sekarang ya, dari diambil dari distribusi frekuensi. Nah, kita ambil aja data yang ini, kita copy ya, kita pindahkan. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk data tunggal, yang tadi data kelompok ya, tapi dari data distribusi frekuensi. Nah, yang ini ya, yang dua ini semua datanya dari distribusi frekuensi. Nah, ya, data dari distribusi. Ini data kelompok. Yang ini ya, ini data kelompok. Kalau yang ini yang akan saya jelaskan ini data tunggal. Nah, kita lihat. Ini berikut ini tabel menunjukkan berapa banyak kucing yang tinggal di rumah mereka. Ya. Jadi ada sekelompok orang ditanya berapa banyak kucing yang mereka punya. Nah, 58 orang menjawab 0, tidak punya kucing. 22 orang ada 1 kucing. 15 orang 2 kucing. 8 orang 3 kucing. 2 orang 4 kucing. Nah, di sini disuruh hitunglah rata-rata kucing per rumah tangga atau rumahnya ya. Oke, kita lihat dari sini. Kita pakai rumusnya yang tadi. Rata-rata tertimbang sama dengan sigma bobot dikali X-nya dibagi dengan sigma bobotnya. Maka kita masukkan yang pertama ya, bobotnya 0, jumlahnya kali 58 tambah 1 kali 22 tambah 2 kali 15 tambah 3 kali 8 tambah 4 kali 2. Nah, ini dibagi dengan tadi bobotnya itu W-nya. Nah, bobotnya adalah di sini harus terbalik kita ini. Kalau ini 0
kucing, ini 0 kucing. Oh, ini terbalik ya, bentar saya perbaiki. Bobot itu bukan 0. Ini saya hapus dulu. Terbalik deh nih. Ya, coba dulu saya perbaiki. Nah, harusnya 58 kali 0 tambah 22 kali 1 tambah 15 kali 2 tambah 8 kali 3 tambah 2 kali 4. Berarti bobotnya itu 58 tambah 22 tambah 15 tambah 8 tambah 2 sama dengan. Nah, ini kita bikin di sini kalkulator. 58 kali 0 0, 22 kali 22 kali 2 sama dengan 44. 44 0 tambah 44 tambah 30 tambah 8 kali 3 24 tambah 2 kali 4 8. Nah, selanjutnya baru kita bagi. Nah, baru kita lihat 58 tambah 22 tambah 15 tambah 8 tambah 2. Nah, 105. 105 sama dengan 0,80. Maka average atau rata-rata jumlah kucing, number of cats per household is 0,8. Jadi nggak sampai 1 ekor kucing ya, jadi lucu juga. Ya, 0,8 ekor, berarti nggak sampai 1 ekor. Tetapi karena ini digenapkan berarti ya 1 ekor lah. Mana ada kucing 1 ekor. Ya, nggak mungkin kucing 1 ekor, 0,8 ekor. Baiklah, demikian saja materi dari saya. Terima kasih.